salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah di bulan Desember ini, kita mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun ini. Dan kalau kita ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai 37. Firman Allah berkata, nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Melalui ayat-ayat ini, kita diingatkan agar senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya tidak tidur, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Saudara, firman Allah berkata tadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Kita tidak tahu dia akan datang kembali kapan. Karena firman Allah mengatakan tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Bapa. Nah, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali untuk membawa umatnya tinggal bersama-sama dengan dia. Dan kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi sebagai umat Tuhan, saudara dan saya, kita diingatkan agar senantiasa berjaga-jaga. Jangan sampai terlelap, jangan sampai terbuai dengan segala kenyamanan yang dunia berikan di dalam kehidupan kita. Sebab apa saudara? Sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang ya saudara. Dia bisa datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Tetapi kalau kita sudah siap sedia, kapanpun dia datang, kita berkata apa saudara? Kita sudah siap. Oleh karena itu, di dalam menantikan Tuhan, mari kita tetap giat melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Apa yang firman Tuhan mau? Atau apa yang Allah mau saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan ini? Kalau kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 34, di situ berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di sini dikatakan bahwa aku memberikan apa saudara? Perintah baru kepadamu. Kalau namanya perintah itu berarti saudara perkataan atau aturan dari pihak atas yang harus dipatuhi, yang harus dilakukan. Itulah perintah. Nah, sebagai hamba-hamba dari Tuhan, Tuhan mau saudara-saudara, kita diperintahkan untuk apa? Di ayat ini mengatakan agar kamu saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Sebab saudara, dengan orang percaya saling mengasihi, itu tanda bahwa dia mengenal Allahnya. Karena firman Allah katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 di situ berkata bahwa Allah adalah kasih. Kalau kita mengenal Allah kita yang adalah kasih, maka sebagai pengikut-pengikutnya Tuhan mau kita juga mengasihi sesama kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang yang baik kepada kita saja. Tetapi ia berkata agar kita mengasihi siapa? Semua orang. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri ya saudara. Kita pasti mengasihi diri kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan mau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Nah saudara, dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Kadang-kadang kalau
Mengasihi orang yang berbuat baik sama kita itu kan gampang ya saudara. Gak usah disuruh, otomatis kita bisa melakukan. Orang sudah baik, kita balas berbuat baik. Tetapi untuk mengasihi orang yang selalu menyusahkan, yang kadang-kadang menyakitkan, melukai, orang yang tidak setia itu tidak mudah saudara-saudara. Untuk dapat melakukan semua itu dengan kekuatan kita tidak mampu. Mungkin kita bisa sesaat tetapi kita akan capek, kita akan lelah, kita tidak akan kuat. Itu sebabnya kita membutuhkan penolong. Ya saudara, agar kita bisa mengasihi semua orang siapapun dia tanpa terkecuali. Kita membutuhkan satu penolong yaitu Tuhan Yesus Kristus saudara-saudara. Karena dia adalah kasih. Yesus adalah kasih dan hanya di dalam Dia, hanya di dalam Yesus, saudara dan saya akan dimampukan untuk dapat mengasihi orang lain juga, saudara. Sekalipun orang itu sudah berbuat jahat, sekalipun orang itu sudah melukai hidup kita. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan, karena kasih-Nya yang besar itulah di dalam hidup kita. Firman Allah berkata, dengan kita saling mengasihi, maka orang akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Haleluya. Tuhan mau pakai setiap kita. Kita mengatakan bahwa diri kita sebagai pengikut Yesus. Diri kita sebagai murid-murid Yesus. Bukti bahwa kita adalah murid Yesus dengan kita saling mengasihi. Dan Tuhan mau pakai hidup kita saudara-saudara. Untuk apa? Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan ini saudara-saudara. Sehingga ketika Tuhan datang, Dia dapati hidup kita apa? Tetap tinggal di dalam kasih. Saling mengasihi, saling mengampuni. Ya, saling melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetap giat melakukan apa yang Tuhan itu sudah perintahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia mau menolong kita. Dia mau memberi kekuatan kepada kita hari lepas hari. Mungkin hari-hari ini sudah ada di antara kita yang mulai lemah. Dan kasih kita kepada satu sama yang lain mulai berkurang. Mintalah kepada Tuhan agar kasih-Nya memperbaharui kita. Agar Dia terus memenuhi kita dengan kasih-Nya yang baru. Sehingga kita pun terus diperbaharui dan dapat terus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Kita tidak sendirian. Tuhan sudah berikan Roh Kudus, Roh penolong bagi saudara dan saya. Untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan itu datang pada kali yang kedua, Dia dapati kita setia melakukan apa yang Dia firmankan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Pada pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami Tuhan, agar kami tetap setia, menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu berjaga-jaga dan tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Tuhan, seringkali dengan kekuatan kami yang terbatas kami lemah dan kami tidak mampu. Karena itu kami selalu minta kekuatan baru dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menopang kami, mengingatkan kami akan setiap firman yang telah kami terima dari Tuhan. Agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Engkau mau. Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai di akhir bulan ini kami boleh ada ini semua karena berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang besar itulah yang melingkupi kami. Dan di dalam kasih-Mu yang besar Engkau mau pakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami terus Tuhan di dalam kasih-Mu yang besar itu. Bapa, kami bersyukur juga kalau pada hari ini Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua hanya karena berkat-Mu. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Seluruh aktivitas yang akan kami lakukan, kami mohon campur tangan-Mu. Apa yang kami kerjakan, Tuhan jadikan semua berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Karena kami percaya pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kami akan masuki hari ini dengan penuh sukacita bersama di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.